Kalau lagi turun seperti ini rugi $100, $200, gak dijual kan bukan kerugian guys. Gitu aja, sama kayak tadi ayam jago gitu ya. Lah jago ada fisiknya, nah ini ada fisiknya kok. Kalau kalian tuker tutik cek tarik duit bisa beli TV guys, fisik kan. Nah sekarang zaman teknologi ini kelihatan mata kan fisik, sama lah gitu ya. Jadi nggak usah aneh-aneh kalau kalian asing ngomongin judi ya nggak usah lah. Yang penting untuk kalian yang mau belajar aja. Oke guys, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Setelah lama guys belajar ya, demo untuk trading forex, kripto dan juga saham. Mungkin setahun lalu kali ya belajar. Akhirnya pada 28 September 2023 lebih sukses di sini ya, 900.000 saja sih, atau sebesar $64 ya. Belajar nggak usah banyak-banyak dulu. Kalau dulu banyak pernah loss, ternyata nggak mudah. Dan kita lihat hari ini apakah ada pelajaran penting. Ternyata ada penting juga guys. Karena apa? Lihat notifikasi transaksi Anda telah ditutup oleh sistem auto cut. Transaksi Anda telah ditutup secara otomatis oleh sistem karena margin tidak lagi mencukupi. Silahkan cek di sini. Tuh kan, pelajaran penting guys. Jadi dari $64 tinggal 49 karena ternyata saya di ordernya di sini di riwayat di sini. Ini ada entry harga close di 4313, close-nya di 4320. Nah, saya masuk itu open time itu 10.31, close time 12.30. Berapa jam tuh? Sebentar ya, sekitar 2 jam lah ya. 2 jam. Stop loss saya di 4332. Kalau saya stop loss ini sebenarnya minusnya 45. Seandainya dia naik sampai ke 4332, tetapi saya di close di 4320. Itu guys, tadinya saya tidak tahu. Tiba-tiba kok kenapa main potong aja gitu ya, karena kalau stop loss saya stop lossnya ada di 4332, posisinya masih jauh. Sementara saya close di 4320, saya udah minus berapa pip gitu ya, tapi sudah di close ya, pada akhirnya itu menjadi sebuah kerugian. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab auto cut ini? Gitu ya, saya udah chat dengan tadi tim MFX bahwa kita akan coba lihat guys. Oke, saya tadi sempat bingung ya, karena belajar setahun ternyata ada beda gitu ya. Saya tanya ke pihak tim MFX, berapa batas MC di MFX. Nah, dijawab, jadi margin call itu akan auto cut di 100%. Ternyata dia seperti itu guys. Kita lihat di sini, dia ulasannya ada. Ini kenapa saya mengalami margin call? Oke. MC saya sudah pernah menjelaskan MC ya, barangkali di video saya sebelum ini. MC itu seperti apa? Ternyata berbeda-beda guys, mulai dari FBS, OctaFX, kemudian apalagi ya, Valbury, kemudian Octa Global. Saya ada banyak beberapa nyoba broker-broker global maupun yang nasional gitu ya. Yang nasional sekarang kembali ke MFX hari ini. Nah, margin call ternyata beda-beda. Margin call tetap sama. Yang dinamakan MC adalah pada saat equity kita atau posisi rugi sudah mencapai 100%, sudah mendekati 100% dari modal, maka ada namanya margin call. Ya, ngasih tahu lah
duitmu sekarang posisinya sudah impas nih, sedang 100%. Hati-hati ya, karena nanti akan ada auto cut. Nah, ada auto cut secara sistem. Jadi sistem itu akan menutup posisi otomatis. Mau rugi, ya posisi rugi pasti namanya MC posisi rugi. Nah, yang dimaksud margin call adalah peringatannya guys. Jadi kalau berapa batas MC ya 100%. Nah, batas MC akan di auto cut di berapa? Nah, ini yang berbeda-beda tiap negara atau tiap broker dan lain-lain ya, termasuk MEFX ini. Nah, normalnya saya dari dulu kalau FBS itu dia sama range-nya, saya menggunakan FBS, pernah saya di sekitar 80% sudah auto cut, tapi di Okta FX dan beberapa sebagian dari 15 sampai ke 30%. Tergantung lah gitu ya. Nah, ternyata di Valpuri pula. Di MEFX yang ini juga auto cut di 100%. Jika ya high leverage diaktifkan, yang tadi pertama itu high leverage itu diaktifkan, maka itu akan menjadi auto cut kita. Baru ngomong, "Hai, duit kamu udah mulai habis," langsung cetuk gitu ya, belum sempat diperingati lah, itu seperti itu. Nah, margin call mencapai 100% biasanya sudah dibilangin, kamu nambah duit gitu ya. Kenapa sih begitu? Jadi misalnya contoh tadi ada namanya leverage 1:100 misalkan. Punya uang 1000 rupiah misalkan. Karena 1:100 artinya kita seolah-olah punya modal 100.000. Karena sisanya dipinjami oleh pihak broker yang 99.000 ya. 99.000 ya. Itu adalah milik broker. Pada saat kita pakai beli sesuatu yang nilainya di atas 100 atau katakanlah kita punya modal 1000, begitu dikasih leverage 1:100 kita punya 100.000. Artinya kita bisa belanjakan uang itu sebesar maksimal adalah 99.000 maksimal ya. Begitu kita belanja katakanlah pakai 80.000, kita belanja gitu ya untuk beli dolar, untuk beli kenaikan, tiba-tiba dia turun guys, turun sampai kerugian kita mendekati modal kita. Kerugian kita mendekati 1.000, mendekati habis lah. Kita kan punya 1.000 ya, rugi 100, 200, 300, 400, tiba-tiba mendekati 1.000, maka kita akan terkena MC. Nah, kalau ada MC 100%, jadi begitu rugi 1.000, kita akan terkena namanya margin call. Jadi dikasih tahu, wih, kamu sudah mulai habis nih, nanti mau mau tak ambil nih pinjamannya gitu ya, mau ditarik pinjamannya. Solusinya apa? Tambahkan modal supaya uang kita lebih. Misalkan modalnya mulai 1.000, kita tambahkan lagi 1.000 rupiah, berarti 1.000 itu 50%-nya. Nanti kalau kerugian turun, kita masih kuat menahan karena kita masih punya 2.000. Kalau naik sih no problem. Nah, tapi jika kita tidak top up, tidak tambah, maka kita akan di cut secara otomatis. Di berapa persen? Tergantung leverage guys di sini. Nih ya, kalau di MEFX leverage 100 akan mengalami margin call jika sudah mencapai batas 100%. 1:200, 150%, 1:500, jadi 150% itu sudah terkena margin call. Margin call itu dibilangin nih margin call loh gitu, tambahin modalnya, seperti itulah cara gampangnya. Nah, terus ada lagi di situ nanti auto cut guys, auto cut. Jadi kalau margin call hanya ngasih tahu ini duitmu tinggal 1.000 rupiah,
istilahnya begitu 100% kerugian mencapai 1000, saya jual otomatis loh barangmu gitu ya. Karena kan kamu minjam saya 99.000, duit kamu tuh nggak 1000 gitu, saya nggak merugi lah, seperti itu sistemnya seperti itu. Nah, begitu mencapai titik tertentu, maka dia akan dikenakan auto cut, yaitu penghentian posisi secara otomatis ketika jumlah margin atau dana kita tidak lagi mencukupi, nggak cukup lah gitu ya. Kita punya 1000, kerugian mencapai 1000, kan sudah mau habis itu. Kalau 100% sebetulnya begitu turun sedikit dari 1000 udah MC itu. Makanya kan modalnya kita 2000, kita pakai yang 1000-nya. Jadi kalau dia turun 1000 itu 50% gitu ya dari equity kita. Nah, auto cut akan otomatis aktif apabila margin level sudah mencapai di bawah atau sama dengan 20%. Normalnya 20% gitu ya. Ternyata yang saya punya itu awalnya posisinya high leverage. Jadi high leverage-nya posisi aktif. Jadi seingat saya itu pada saat saya beli posisi ada di 133%. Itu ya serakah sekali ya, namanya uji coba ya SPY 100, kita nggak ngerti hitung-hitungannya 0,01 ternyata gede juga namanya S&P gitu ya, karena nggak ada leverage-nya rupanya. Jadi kebelilah dari $66, kebelilah pakai margin 40 kalau nggak salah. Jadi begitu turun sedikit aja gitu ya, mencapai 100% langsung auto cut gitu ya. Saya nggak tahu, makanya saya tanya gitu, loh kok bisa, kan baru kalau cut loss tidak, kemudian stop loss enggak, masih jauh gitu ya. Kenapa tiba-tiba auto cut? Kan itu rugi guys, kalau posisi sudah tertutup rugi gitu. Jadi kalau posisinya masih ada di situ walaupun minus itu kan belum rugi kalau belum kita jual, kalau belum kita tutup gitu. Begitu plak otomatis ya $16 hilang gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau di MFX pastikan leverage-nya high leverage-nya jangan diaktifin dulu. Kenapa? Karena aman ya untuk menjaga equity. Kalau kita salah itu sedikit lah kerugian kita gitu ya. Tapi masalahnya adalah dengan modal kecil kita belinya ya kecil. Karena kan 1:100, yang bisa kita lakukan adalah 1:100. Disinilah titik aman kalian kalau mau menggunakan uang sedikit di 1:100. Jadi kayak bilang tadi, kalau kita punya 1000, jadi kita bisa membeli sesuatu sebesar 100.000 lah kira-kira begitu. Kalau 1:200, 1:500 ya kita bisa membeli sesuatu seharga 500.000 walaupun modal kita 1000. Makanya disebut leverage atau daya ungkit. Penggunaan leverage ini tidak menambah keuntungan dan kerugian, itu tidak, cuman kita bisa membeli sesuatu lebih banyak. Contohnya kita leverage 1:100, kita beli euro misalkan atau beli dolar gitu, mungkin hanya bisa membeli berapa dolar, berarti kalau dibagi 15.000 $4 gitu ya mungkin. Tapi kalau kita menggunakan 1:500 kan kita bisa beli $25 gitu ya, karena kita sudah ada modal 500 gitu ya. Kalau modalnya $1 lah, seperti itu simpelnya seperti itu. Tapi tidak tidak untung kita jadi banyak, dan itu tidak. Jadi yang untung banyak dan tidak adalah lotnya. Kita mau pakai leverage 1:100, tapi kita beli $10 aja deh. Itu untungnya ruginya akan sama dengan 1:500 misalkan nih. Tapi saya beli dolar $10 juga, sama, naik dan turunnya sama. Tapi kita bisa buka posisi banyak, kita bisa lebih banyak belinya. Jadi pinjaman itu semakin besar pinjamannya, leverage-nya, maka kita bisa membeli sesuatu yang lebih banyak. Tetapi sekali lagi, utangnya banyak, bayarnya banyak,
Kalau salah ruginya juga besar gitu ya. Karena belinya banyak. Kalau kita untung dikit, belinya dikit. Mau leverage 1000, leverage 500, leverage 10 dan lain-lain. Kalau memang kita niatnya membeli $10 aja, nggak ngaruh kan? Seperti itu. Yang mempengaruhi kan itu jumlah pembeliannya, jumlah lotnya. Begitu. Oke, kalian bisa lihat prestasinya di mana gitu ya. Setelah kalian beli di sini, guys. Ini adalah margin level. Margin adalah uang yang kita pakai untuk belanja. Uang yang kita belanjakan gitu ya. Ini adalah modal kita adalah 49 balance. Kemudian saya pakai sebesar $10 gitu ya. Nah, margin yang masih kita bisa gunakan adalah sebesar $39 yang bisa itu pakai gitu ya. Nah, margin levelnya sebesar 494%. Saya akan terkena MC jika kerugian saya di sini, itu adalah sudah mencapai di sini 100%. Kerugian saya terus turun mendekati angka equity gitu ya, angka equity ini. Angka free margin, jika kerugian saya ini mendekati angka free margin, terus saja turun gitu, mendekati free margin, maka kita akan terkena margin call. Dikasih tahu bahwa ini beresiko, silakan di top up gitu, tambahin dulu, atau enggak kalian close, stop loss gitu ya, cut loss seperti itu. Nah, terus dia akan turun sampai mencapai 100. Ternyata masih turun juga, kerugian kita turun. Begitu mendekati angka 20%, dia akan cut oleh mesin. Kita rugi $60, potong misalkan $100, berarti akan disisakan sebesar $20 saja, karena 20% itu adalah batasnya. Jadi kalau kita modal $100, turun rugi, kerugian maksimal adalah $80. Itu adalah batas paling aman sebetulnya, yang memang menggunakan margin itu auto cut di 100, tetapi baru turun dikit sudah cut gitu ya, kecuali modal kita besar. Kalau kita modal kecil ya seperti itu, harusnya punya saya juga masih tahan seharusnya gitu, ternyata sudah menjadi cut, ya sudah jadi kerugian yang permanen seperti itu kita kehilangan. Oke, jadi di sini ini adalah margin level tadi. Yang kita perhatikan adalah di sini. Di sini tidak boleh mencapai 20%. 100% aja kalian udah was-was ya. Karena berarti itu sudah terlalu ekstrim. Kalau sudah mencapai 100%, sebaiknya minim sekali, paling minim sekali sebenarnya 250 sebetulnya. Minim sekali. Begitu di sini 250% dan dia terus turun, kalian harus was-was. Sebaiknya kalau mau cut aja lah gitu ya, karena kemungkinan sih bisa reverse, tetapi sudah dalam lah kalian, makanya stop loss menjadi penting gitu ya. Jadi jangan mengandalkan auto cut seperti ini, karena ini yang bikin bangkrut guys. Mau duit berapapun pasti bangkrut kalau kalian tidak mempunyai money management lah, trading plan. Kalian tidak punya trading plan, jadi kalian punya trading plan. Jadi saya beli di sini, cut saya di sini, profit saya di sini. Kalau profit bebas lah, terserah kalian. Profit semua juga boleh kan, mau $10, $20, $30 dan lain-lain. Tapi technical analysis jadi penting kalau kalian mau trading. Kecuali kalau mau investasi, nggak usah banyak belajar lah, beli emas. Yang namanya emas nggak usah mikir sekarang harganya tinggi, rendah, naik, turun, bodo amat, punya duit beli aja gitu ya. Tapi kalau trading nggak bisa begitu. Trading emas itu fluktuatif ya, setiap harinya naik turun, apalagi menggunakan leverage, menggunakan uang pinjaman dari broker. Maksudnya pinjaman resmi, ini bukan pinjol, bukan. Ini kan kalau kita ke broker dipinjami tapi resmi gitu ya. Jadi modal 100.000, kalau 1:100 tinggal kalikan aja 100, seperti itu.
Begitu guys. Gini ya, jadi satu pelajaran bagus juga, penting juga di sini. Artinya ya saya belajar kembali bahwa setahun setengah kali ya terakhir saya trade dengan beneran, sisanya adalah demo. Setiap hari, setiap waktu belajar, tetap aja ada hal ini ya. Jadi ada hal yang mana ini adalah aturan dari broker yang berbeda seperti itu. Tapi pada prinsipnya ya seperti itu. Kalau untuk belajar ya harus pelan-pelan lah seperti itu. Nah, ini posisinya hari ini saya masih rugi 0,53 setengah dolar lah ya, rugi setengah dolar. Saya sudah lakukan stop loss di mana nih? Malah belum guys. Coba kita ubah order, kita lihat. Sekarang bagaimana sih kita mau, sebentar dulu, kenapa saya belum, tadi perasaan sudah lakukan stop loss, kenapa ini belum ada? Mana posisinya, sebentar. Oh belum guys. Jadi kalau saya mau merubah stop loss, saya lakukan di sini. Saya akan sell, ini sell ya. Jadi kalau dia naik, saya malah rugi gitu ya. Nah, di mana posisi saya siap rugi? Berapa saya siap rugi lah gitu ya. Nah, kalian harus bisa belajar technical analysis untuk mengetahui kalau naik sampai mana kira-kira kenaikan. Kita hanya bisa membaca jejak masa lalu. Ini ada masa lalu di sini, ada turun, ada naik warna hijau. Ini adalah jejaknya. Jadi kemungkinan dia akan sampai sini. Dia sampai sini naik, kemudian akan mencoba turun. Naik, posisi turun. Harusnya sudah mencapai, dan seharusnya dia nanti dalam waktu beberapa ke depan dia harusnya turun. Harusnya seperti itu. Kalau dia naik lah, namanya juga prediksi, namanya juga memperkirakan. Judi ya, saya anggap aja lu judi deh gitu ya, sama aja. Tapi dia seperti itu. Tapi ada caranya, tidak asal ceklek nggak bisa. Kalau buy and sell oke, tapi ini ada tekniknya, ada caranya. Kalian harus melihat ini, melihat berita di dunia, harus melihat sentimen, melihat dan lain-lainnya, banyak guys. Jadi gitulah, nggak gampang. Oke, saya mau letakkan stop loss di sini. Jadi maksudnya adalah jika saya beli ke bawah ini, tiba-tiba barang ini naik, dolar ini naik terus mencapai titik ini, maka saya akan AutoCut, stop otomatis gitu ya. Di sini, misalkan di sini, di berapa nih? Di 10.5522. Oke, saya klik di sini, kita rubah ya. Ubah order, lakukan stop loss di 10.5522. Ubah order. Kerugian kira-kira segini. Jika saya beli turun, tiba-tiba naik cut gitu, saya rugi sekitar $1,5, maka akan tertutup otomatis. Artinya tidak menghindari kerugian yang lebih besar gitu ya. Kalau ternyata dia naik terus kan, saya ruginya lebih besar, makin besar makin rugi gitu ya. Kalau gini kan dibatasi, oke lah, saya batasi $2, $1 gitu. Kalau sampai ke sini rugi, namanya jual beli ya wajar kan. Kita beli suatu, kita beli euro, kemudian saya jual, ternyata besok misalkan, atau nggak tahu ya ini naik sampai kapan, ternyata harganya kok nanti malah naik, padahal saya mau menjual. Ini kan saya mau menjual nih guys, saya menjual sekarang nih, saya menjual euro di harga ini, tiba-tiba naik, nanti kok harganya malah naik, saya rugi gitu ya, karena saya jual di saya menjual gitu ya. Jadi sistem kenapa ada sell ada buy, saya udah ada videonya, nanti saya kasih di deskripsi linknya seperti itu. Jadi pada saat dia naik, batas ini dia akan otomatis. Kerugian saya sebesar $1,5 jika mencapai titik stop loss. Kalau untung ya bebas lah, dia sampai manapun terserah. Kalau asal kalian tidak dikeluarkan ini, ya itu bukan kerugian. Kerugian jika kalian close order di sini. Selama masih nongol di sini, ya kalian anggap itu masih belum rugi. Sedang floating,
Jadi kita Anda beli apa namanya? Contoh, beli suatu yang ayam di pasar, Anda beli 100.000, kemudian Anda jual lagi, ternyata ada orang nawar cuma 99.000. Apakah Anda rugi? Ya enggak rugi, wong ayamnya masih dibopong gitu ya. Tapi kalau 99.000 pun dikasih nih ayamnya, ya berarti Anda sudah rugi. Sama di sini, saya beli euro, ternyata pas saya jual kok nggak ada yang nawar lebih tinggi dari saya belinya gitu ya. Ya rugi. Belum rugi kalau belum saya close di sininya, belum saya kasih kan. Saya baru naruh doang nih barangnya, sudah ada yang nawar, sudah ada yang mau, cuman saya masih rugi. Makanya kalau belum saya okein, ya nggak apa-apa. Sama kalau misalkan nanti ternyata nggak ada yang nawar, ada yang nawar rendah gitu. Cuk beli ayam tadi 90.000, aduh turun. Nanti sore ada nawar lagi 80.000, waduh makin nggak jelas. 70.000, walah gimana jago nih, saya udah beli ayam kok beli 100.000 kok malah sekarang nawar 75.000. Keputusannya di tangan siapa? Di tangan kalian. Apakah mau pulang bawa jago ataukah pulang bawa uang? Dengan seperti itu. Kalau mau bawa uang 75.000 dikasih nggak? Belinya 100.000 loh, rugi. Kalau bawa jago mungkin besok naik, mungkin bisa saja jago itu tambah runyak, tambah ke bawah, tambah 50.000 untuk naik lagi ke 100.000, nggak tahu kapan lagi, karena musim mulutan udah habis misalkan, atau misalkan kambing itu musim korbannya sudah lewat, seperti itu guys. Sama ya, jadi jual beli seperti ini ya sama saja gitu ya. Kalian beli euro, jual euro, kalian taruh di sini blek gitu. Kalau pas kalian beli mahal, ternyata harganya murah, yang beli maunya murah, ya terserah kalian. Mau pulang bawa euronya, disimpan dulu euronya, atau kalian jual. Kalau lagi turun seperti ini rugi $100, $200, gak dijual kan bukan kerugian guys. Gitu aja, sama kayak tadi ayam jago gitu ya. Lah jago ada fisiknya, lah ini ada fisiknya kok. Kalau kalian tuker tutik cek tarik duit bisa beli TV guys, fisik kan. Nah sekarang zaman teknologi ini kelihatan mata kan fisik, sama lah gitu ya. Jadi nggak usah aneh-aneh kalau kalian asing ngomongin judi ya nggak usah lah. Yang penting untuk kalian yang mau belajar aja, belajar trading forex, trading saham maupun trading kripto gitu guys. Untuk kali ini buat kalian yang mau belajar saja lah. Kalau tidak ya nggak usah skeptis, nggak usah apapun, biarkan aja. Khusus yang mau belajar saja, dan belajar lebih baik daripada ngikutin kata orang guys. Ngikutin kata saya, kata A, kata B, kata C, cepat atau lambat kalian akan bangkrut. Jadi kalian harus belajar sendiri, putuskan sendiri, tentukan sendiri kerugiannya, modalnya berapa, berani ambil risiko berapa banyak, dan kalian akan belajar dengan sendirinya. Bertahun-tahun tidak cukup guys. Saya sudah 1,5 tahun sampai mungkin 2 tahun berarti ya untuk belajar pakai demo. Bukan hasilnya sama atau tidak, tapi ada hal-hal ini itu yang mungkin sedikit berbeda gitu guys ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bye.